Karim, seorang pemuda yang dulunya hidup sederhana sebagai marbot masjid, tiba-tiba mendapatkan keberuntungan besar setelah dipercaya untuk menjaga kos milik seorang pria kaya bernama Alex. Hidupnya berubah drastis, ia mampu membeli motor, rumah, dan menikmati kehidupan yang jauh lebih baik. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Ketika salah satu penghuni kos, Ali, ditemukan tewas dengan cara yang mengerikan, sebuah misteri kelam mulai menghantuinya. Penampakan-penampakan aneh dan desas-desus tentang pesugihan membuat Karim terjebak dalam ketakutan dan kecurigaan. Karim difitnah oleh warga terlibat dalam pesugihan Nyi Roro Kidul dan Dewi Lanjar. Kejadian misterius ini membuat warga semakin curiga terhadap Karim. Karim pun mulai berusaha mencari tahu siapa sebenarnya pelaku di balik semua kejadian ini dan apa yang sebenarnya terjadi di balik pesugihan yang dituduhkan kepadanya. Karim adalah seorang pemuda yang memiliki kehidupan sederhana. Sejak kecil, ia tumbuh besar di sebuah masjid tempat orang tuanya mengabdikan diri. Ayahnya, Pak Ahmad, adalah seorang imam masjid yang karismatik, sementara ibunya, Bu Nur, sering mengajarkan anak-anak di lingkungan sekitar tentang agama. Namun, kebahagiaan mereka berakhir tragis ketika Karim berusia 7 tahun. Orang tuanya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil yang terjadi saat mereka sedang dalam perjalanan pulang dari suatu acara keagamaan. Setelah kematian orang tuanya, Karim menjadi yatim piatu. Dia kemudian dibawa oleh pamannya, yang juga seorang pengurus masjid di kota lain, untuk tinggal bersamanya. Pamannya sangat perhatian dan menjadi sosok pengganti orang tua bagi Karim. Meski begitu, Karim merasa kehilangan dan kesepian, apalagi ketika harus beradaptasi dengan kehidupan baru di luar kota asalnya. Karim tumbuh menjadi pemuda yang taat beragama dan sangat mencintai masjid. Sejak remaja, ia membantu pamannya mengurus masjid, menjadi marbot, membersihkan masjid, dan mengatur jadwal sholat. Meskipun hanya menjadi marbot dengan penghasilan yang terbatas, Karim merasa puas karena ia bisa menjalani hidup dengan baik dan melayani masyarakat sekitar. Namun, kehidupannya mulai berubah ketika ia mendapat tawaran untuk bekerja di sebuah kos-kosan milik seorang pengusaha kaya raya bernama Alex, yang berasal dari Jakarta. Alex adalah seorang pria yang sukses dalam bisnisnya dan memiliki banyak properti di berbagai tempat. Karim ditawari untuk menjaga kos-kosan tersebut, yang terletak di pusat kota, sebagai penjaga dan pengurus harian. Karim, yang sebelumnya hanya hidup sederhana di masjid, melihat kesempatan ini sebagai sebuah perubahan besar dalam hidupnya. Ia memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Dengan bekerja sebagai penjaga kos-kosan, Karim mulai merasakan kehidupan yang lebih layak. Tidak hanya mendapatkan penghasilan yang lebih baik, tetapi ia juga dapat tinggal di tempat yang nyaman. Namun, meskipun hidupnya semakin baik, ia merasa sedikit cemas dan terpisah dari rutinitas masjid yang selama ini menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Seiring berjalannya waktu, Karim semakin menikmati pekerjaannya di kos-kosan tersebut. Ia menjadi lebih mandiri dan bisa mengirimkan uang untuk membantu pamannya yang telah membesarkannya. Kehidupannya pun mulai lebih stabil dan teratur, meski ada beberapa hal aneh yang ia rasakan di kos-kosan tersebut. Karim merasa bahwa ada sesuatu yang misterius mengenai tempat itu, namun ia tidak pernah terlalu memikirkannya. Seiring berjalannya waktu, Karim semakin terbiasa dengan kehidupannya yang baru. Setelah beberapa bulan bekerja sebagai penjaga kos-kosan, Alex, sang pemilik kos, mulai melihat dedikasi dan kerja keras Karim. Alex merasa Karim adalah orang yang jujur, dapat dipercaya, dan rajin. Karena itu, ia sering memberikan bonus lebih di luar gaji yang seharusnya. Kadang, Alex memberi Karim uang tambahan setelah melakukan pekerjaan ekstra atau saat ada penghuni kos yang memberikan pujian atas pelayanan Karim yang ramah dan baik hati. Bonus yang diberikan Alex sangat membantu meningkatkan kehidupan Karim. Sebelumnya, Karim hanya bisa hidup pas-pasan dengan gaji sebagai penjaga kos yang biasa. Namun, dengan tambahan penghasilan dari bonus, ia mulai merasa bisa sedikit lebih lega. Ia tidak lagi harus menekan setiap pengeluaran, dan mulai bisa memenuhi beberapa impian yang sebelumnya terasa sulit dicapai. Dengan uang hasil kerja keras dan bonus dari Alex, Karim memutuskan untuk membeli motor.
Sebelum memiliki motor, ia harus berjalan kaki setiap kali mengajar ngaji anak-anak di sekitar masjid dan kos-kosan tempatnya tinggal. Perjalanan itu cukup jauh, dan terkadang menghabiskan waktu yang lama. Dengan motor baru yang ia beli, Karim merasa sangat terbantu. Ia bisa mengajar dengan lebih efisien, dan waktunya menjadi lebih fleksibel. Selain itu, motor tersebut juga membantunya dalam menjalankan tugas sehari-hari, seperti berbelanja atau mengurus keperluan pribadi yang lain. Tidak hanya motor, Karim juga mulai merencanakan masa depannya dengan lebih serius. Ia merasa bahwa ia pantas untuk memiliki rumah yang lebih layak. Setelah menabung cukup lama dan dengan hasil kerja kerasnya, Karim berhasil membeli rumah kecil yang sederhana, namun sangat berarti baginya. Rumah itu menjadi tempat yang nyaman bagi Karim untuk beristirahat setelah hari-hari yang panjang dan melelahkan. Dengan memiliki rumah sendiri, Karim merasa lebih stabil dalam hidupnya. Ia tidak lagi harus khawatir tentang tempat tinggal, dan bisa fokus untuk terus maju dalam hidupnya. Dulu, ketika Karim masih tinggal di masjid, ia harus bergantung pada pamannya dan keadaan yang terbatas. Namun sekarang, dengan segala pencapaian yang ia raih, Karim merasa lebih mandiri. Ia bisa membantu pamannya lebih baik, meskipun pamannya sudah sangat bangga melihatnya tumbuh menjadi pribadi yang sukses dan berdaya. Karim tetap menjalani hidup dengan sederhana meski kehidupannya kini jauh lebih baik. Ia tidak tergoda untuk hidup berlebihan, tetapi lebih memilih untuk menyimpan dan berinvestasi pada masa depan. Bagi Karim, kebahagiaan bukan diukur dari seberapa banyak harta yang dimiliki, tetapi bagaimana ia bisa memberikan manfaat bagi orang lain dan tetap bersyukur atas apa yang telah dicapainya. Setelah beberapa lama tinggal di rumah barunya, Karim merasa kehidupannya mulai stabil. Ia masih mengajar ngaji anak-anak sekitar, dan hidupnya jauh lebih baik dibandingkan masa-masa sebelumnya. Namun, meskipun sudah tidak tinggal di kos tersebut, ada sesuatu yang tidak bisa ia lupakan, sosok muridnya, Ali. Ali adalah seorang anak muda yang sangat rajin belajar agama dan sering meminta Karim untuk mengajarkannya mengaji. Ali tidak hanya seorang murid biasa baginya, tetapi juga teman yang baik. Namun, setelah Karim pindah, situasi di kos tempatnya bekerja berubah. Awalnya, tidak ada yang aneh. Penghuni kos berjalan seperti biasa, tetapi semakin lama, cerita-cerita mengerikan mulai muncul. Penghuni kos mulai merasakan kehadiran hal-hal yang tidak wajar. Beberapa penghuni mengaku melihat sosok pocong yang berkeliaran di lorong-lorong kos, menyusuri jalan dengan langkah-langkah pelan dan berat. Tak hanya itu, ada juga yang mengaku melihat ular raksasa melintas di halaman kos, membuat suasana semakin mencekam. Mereka yang melihatnya seringkali merasa ketakutan dan tidak bisa tidur dengan nyenyak. Namun, yang paling membuat penghuni kos terkejut adalah penampakan dua wanita Jawa yang mengenakan kebaya khas Jawa lengkap dengan mahkota. Mereka berdiri di sudut-sudut gelap kos dan tampak seperti seorang putri dari masa lampau. Beberapa penghuni yang melihat sosok mereka merasa takut dan tidak berani keluar dari kamar setelah itu. Kejadian-kejadian tersebut makin sering terjadi, dan setiap kali penghuni kos melaporkan kejadian aneh tersebut, suasana di kos semakin tegang dan mencekam. Karim yang mendengar cerita-cerita tersebut dari beberapa penghuni kos yang masih bertahan merasa cemas. Meskipun ia tidak tinggal di kos itu lagi, ia tetap merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suasana yang dahulu aman dan nyaman, kini menjadi tempat yang penuh dengan rasa takut dan ketidakpastian. Banyak penghuni yang mulai merencanakan untuk pindah karena tidak tahan dengan teror yang terus berlanjut. Mereka merasa bahwa kos tersebut tidak lagi aman untuk ditinggali. Cerita tentang kejadian-kejadian aneh ini mulai menyebar ke masyarakat sekitar. Orang-orang di sekitar kos mulai berbicara tentang penampakan pocong, ular raksasa, dan wanita bermahkota yang sering dilihat oleh penghuni kos. Desas-desus semakin melebar, dan beberapa orang percaya bahwa teror yang terjadi di kos itu ada kaitannya dengan hal-hal mistis. Ada yang mengatakan bahwa hal itu mungkin terkait dengan keberadaan Karim yang pernah menjaga kos tersebut. Banyak yang bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang tidak terungkap di balik kejadian-kejadian tersebut. Semakin banyak penghuni kos yang memilih untuk meninggalkan tempat tersebut, dan keadaan di kos semakin sepi. Sementara itu,
Karim tetap berusaha untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal tersebut, tetapi ia tidak bisa menahan rasa penasaran yang terus mengusiknya. Ia merasa ada yang harus diungkap, namun ia tidak tahu dari mana harus memulainya. Kejadian-kejadian aneh ini terus menghantui pikiran Karim, dan ia mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar teror biasa yang terjadi di kos tersebut. Setelah beberapa minggu, kos yang dulu ramai kini terasa sepi. Hanya Karim dan Ali yang tinggal di sana, sementara penghuni lain mulai meninggalkan tempat itu satu persatu. Keadaan ini membuat Karim merasa tidak nyaman. Ia sudah mulai merasa aneh dengan suasana kos yang dulunya penuh dengan aktivitas, tetapi kini hanya ada keheningan yang menggantung. Tidak ada lagi suara dari penghuni kos yang sibuk, tidak ada tawa atau obrolan yang biasanya mengisi ruang. Hanya ada suara angin dan langkah kaki Karim yang terdengar di lorong-lorong kos. Pada suatu malam yang sepi, Karim merasa harus membicarakan hal ini dengan Ali. Karim yang merasa cemas akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. "Li, kamu pernah lihat hal aneh di sini?" tanya Karim, dengan nada serius. Ali, yang biasanya pendiam, mengangguk perlahan dan berkata, "Iya, Mang. Aku pernah lihat dua sosok wanita berpakaian kebaya hijau, dengan mahkota. Mereka berdiri di ujung lorong, seperti putri Jawa dari cerita-cerita lama." Karim terkejut mendengar pengakuan Ali. Ia tidak menyangka kalau hal tersebut benar-benar terjadi dan bukan hanya omong kosong atau imajinasi semata. Setelah menceritakan pengalamannya, Ali melanjutkan, "Sekarang, orang-orang di sekitar sini mulai bicara tentang kos ini. Mereka mulai mengaitkan semua kejadian aneh ini dengan pesugihan. Mereka bilang kamu sekarang kaya mendadak, sementara dulu kamu hidup susah." Karim merasa hatinya seperti dihantam sesuatu yang berat. Ia tidak pernah mengira bahwa kehidupannya yang berubah menjadi lebih baik akan dicurigai orang. Tidak ada yang tahu perjuangannya yang panjang sebelum bisa sampai pada titik ini. Semua yang ia miliki sekarang adalah hasil kerja keras dan usaha, bukan karena hal-hal mistis. Karim terdiam sejenak mendengar itu. "Kamu percaya sama omongan orang-orang, Li?" tanya Karim dengan ragu. Ali yang terlihat santai hanya menjawab, "Aku sih nggak peduli dengan omongan orang, Mang Karim. Aku tahu kamu orang baik." Namun, jawaban Ali tidak membuat Karim merasa tenang. Justru, ia semakin terbelenggu dengan kekhawatiran yang semakin besar. Pikiran Karim mulai berputar-putar, merenungi kejadian-kejadian yang terjadi di kos ini. Ia tidak pernah merasa ada sesuatu yang janggal saat ia menjaga kos itu, namun setelah ia pindah, semuanya berubah. Kejadian aneh yang dialami oleh penghuni kos semakin banyak, dan kini desas-desus itu berkembang pesat di kalangan warga sekitar. Masyarakat mulai mengaitkan hal-hal aneh tersebut dengan pesugihan yang katanya dilakukan oleh seseorang yang tinggal di kos itu, dan tak sedikit yang mulai menuding Karim sebagai penyebab dari semua ini. Di sisi lain, Karim merasa tidak enak dengan Alex, pemilik kos. Biasanya, kos yang ia jaga selalu penuh, dengan hampir 100 kamar terisi, tetapi sekarang hanya ada Ali yang tinggal. Karim mulai khawatir apa yang akan terjadi jika Alex mengetahui kondisi kos yang sepi ini. Ia membayangkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh Alex. "Apa yang akan aku katakan kalau bos bertanya tentang keadaan kos ini?" pikir Karim. Tidak hanya soal keadaan kos, tetapi juga masalah kepercayaan yang mungkin mulai goyah di mata Alex dan orang-orang di sekitar mereka. Karim merasa semakin tertekan. Ia merasa bertanggung jawab atas keadaan kos yang kini sepi, dan terjebak dalam masalah yang tidak ia harapkan. Meskipun ia tahu bahwa ia tidak terlibat dalam hal-hal mistis atau pesugihan, ia tidak bisa menepis rasa khawatir yang tumbuh dalam dirinya. Ia mulai berpikir tentang langkah apa yang harus diambil, apakah ia harus menemui Alex dan menjelaskan situasinya atau mencari cara lain untuk mengatasi semua masalah ini. Kehidupan yang dulu terasa lebih sederhana dan jelas kini berubah menjadi penuh dengan pertanyaan dan kecurigaan. Karim merasa terjebak dalam situasi yang sulit, dan ia tahu bahwa ia harus segera mencari solusi untuk mengatasi semua ketegangan yang ada di kos tersebut. Namun, di dalam hati Karim, ia juga merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang perlu diungkapkan, sesuatu yang mungkin menjadi kunci dari semua kejadian aneh di kos itu.
Keadaan kos yang dulu biasa-biasa saja kini berubah menjadi tempat yang mencekam. Karim masih berusaha mencerna apa yang terjadi di kos tersebut, hingga akhirnya, pada suatu pagi, ia menemukan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Ketika berjalan menuju kamar Ali, Karim merasakan suasana yang aneh. Pintu kamar Ali sedikit terbuka, dan ketika ia masuk, ia terkejut melihat tubuh Ali tergeletak di lantai. Apa yang membuat Karim terkejut bukan hanya kematian Ali, tetapi kenyataan bahwa tubuh Ali tak memiliki kepala. Karim merasa tubuhnya seperti dibekukan oleh rasa takut. Matanya tak bisa lepas dari pemandangan mengerikan di hadapannya. Ali yang selama ini menjadi murid dan teman dekatnya kini tergeletak tak bernyawa, tanpa kepala. Tanpa berpikir panjang, Karim berteriak meminta tolong, berharap ada seseorang yang bisa membantunya dan menjelaskan apa yang terjadi. Suara teriakannya menggema di seluruh area kos, menarik perhatian penghuni lain yang segera datang berlarian. Warga sekitar yang mendengar teriakan Karim pun bergegas menuju kos. Begitu mereka melihat apa yang terjadi, suasana langsung berubah mencekam. Semua orang terdiam, tak ada yang berani berbicara. Karim sendiri hanya bisa berdiri kaku di samping tubuh Ali, tidak tahu harus berkata apa. Rasa takut dan kebingungan bercampur dalam dirinya. Ia tak bisa mengerti mengapa semua ini terjadi, dan ia tak tahu apa yang seharusnya ia lakukan selanjutnya. Karim merasa terjebak dalam situasi yang semakin kacau. Berita tentang penemuan mayat Ali segera menyebar luas. Tidak hanya di kalangan warga sekitar, tetapi juga di media sosial. Banyak orang mulai memperbincangkan kejadian ini, bahkan ada yang mulai mengaitkannya dengan hal-hal yang lebih menyeramkan, seperti pesugihan atau praktik mistis lainnya. Kejadian ini menjadi viral dalam waktu singkat, membuat nama Karim menjadi perbincangan di mana-mana. Namun, bagi Karim, keadaan ini sangat membingungkan. Ia merasa tidak tahu harus menjelaskan apa kepada orang-orang. Ia tahu dirinya tidak terlibat dalam hal mistis apapun, tetapi bagaimana ia bisa meyakinkan orang lain tentang hal itu? Semua tuduhan yang muncul hanya memperburuk keadaan. Karim merasa dipojokkan, dan tidak ada cara yang mudah untuk keluar dari masalah ini. Ia hanya bisa terdiam, merasa semakin terbelit oleh situasi yang tidak pernah ia inginkan. Kasus ini segera menjadi perhatian besar, dengan banyak orang menghubungkannya dengan hal-hal yang sulit dijelaskan. Karim yang dulu hidup sederhana dan hanya menjadi penjaga kos, kini menjadi pusat perhatian, namun dalam cara yang sangat buruk. Media pun mulai meliput kejadian tersebut, menciptakan cerita-cerita sensasional tentang apa yang sebenarnya terjadi di kos tersebut. Karim merasa hidupnya yang dulu tenang kini berubah total, dan ia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Keadaan semakin rumit. Warga, yang dulu percaya pada Karim, kini mulai meragukannya. Mereka takut, dan tuduhan-tuduhan mulai berkembang. Karim merasa semakin sulit untuk menjelaskan dirinya. Kejadian ini telah mengubah segalanya, dan ia tidak tahu apakah ia bisa menghadapinya. Kepercayaan orang-orang terhadapnya mulai goyah, dan Karim harus menemukan cara untuk membuktikan dirinya tidak terlibat dalam kejadian mengerikan ini. Namun, saat itu, semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Keadaan yang semakin sulit membuat Karim merasa semakin terisolasi. Dulu, ia dikenal sebagai seseorang yang sangat dihormati di lingkungannya. Banyak anak-anak yang mengikuti pengajian yang ia adakan, dan banyak warga yang datang untuk berkonsultasi kepadanya tentang masalah agama. Namun, semuanya berubah begitu cepat. Setelah kejadian di kos dan tuduhan yang semakin berkembang tentang dirinya, Karim mulai merasakan perbedaan sikap orang-orang terhadapnya. Setiap kali ia berjalan melewati pemukiman warga, ia bisa merasakan tatapan yang berbeda. Ada yang menunduk, seolah-olah tak ingin berhadapan dengannya, dan ada pula yang bisik-bisik di belakangnya. Beberapa warga bahkan berbicara keras, cukup terdengar oleh Karim, gayanya seperti ustadz, ternyata cuma kedok. Mendengar kata-kata itu, Karim merasa hatinya seperti ditusuk. Rasa sakit yang mendalam menghampirinya, karena ia tahu bahwa orang-orang yang dulu menghormatinya kini mulai meragukan siapa dirinya. Komentar-komentar itu tidak hanya datang dari orang yang tidak ia kenal, tetapi juga dari orang-orang yang dulu pernah ia bantu. Karim merasa sangat tertekan dengan situasi ini.
Ia tidak tahu apa yang bisa ia lakukan untuk membersihkan namanya, karena setiap langkahnya selalu dipandang curiga. Dulu, pengajiannya selalu ramai diikuti oleh anak-anak dan warga sekitar, namun sekarang mereka mulai menjauh. Mereka seolah-olah takut berhubungan dengannya, khawatir jika mereka akan ikut terlibat dalam masalah yang kini menimpa Karim. Ia merenung sejenak, bertanya-tanya apa yang salah. Apa yang harus ia lakukan untuk mengubah pandangan orang-orang terhadapnya? Apakah ia harus menjelaskan dirinya, atau mungkin tinggal diam dan berharap orang-orang akan melupakan kejadian-kejadian itu? Namun, semakin ia mencoba untuk menjernihkan pikirannya, semakin rumit semuanya. Ia merasa seperti berada di dalam lingkaran kebingungan yang tidak ada ujungnya. Di tengah kesulitan yang ia alami, Karim juga merasa kehilangan harapan. Warga mulai menganggapnya sebagai seseorang yang tidak bisa dipercaya, dan kata-kata buruk itu semakin merusak reputasinya. Meskipun ia tahu dirinya tidak bersalah, semakin banyak orang yang menganggapnya terlibat dalam hal-hal mistis dan pesugihan. Semua yang ia lakukan seolah-olah hanya dianggap sebagai kedok untuk menutupi sesuatu yang lebih besar. Perasaan Karim semakin sakit dengan semua tuduhan dan pandangan buruk yang datang dari orang-orang yang dulu ia anggap sahabat. Karim berusaha untuk tetap tegar, namun rasa kesepian dan kekecewaan itu sangat berat. Ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak ia pilih, dan semakin hari, perasaan sakit itu semakin menekan. Setiap kali ia keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain, ia selalu merasa seperti berada di bawah sorotan mata yang penuh dengan kecurigaan. Ia hanya bisa berharap agar semua ini segera berlalu, meskipun ia tahu bahwa itu tidak akan mudah. Setelah mengalami banyak cobaan dan merasa semakin tertekan, Karim akhirnya memutuskan untuk pergi ke tempat yang sudah lama ia anggap sebagai pelarian, yaitu masjid tempat pamannya tinggal. Sebelum menuju ke masjid, Karim mengunjungi makam orang tuanya terlebih dahulu. Ia berdiri di depan makam, mendoakan kedua orang tuanya yang telah meninggal sejak ia masih kecil. Air mata Karim jatuh begitu saja, mengenang masa-masa sulit yang telah ia lalui tanpa mereka. Setelah berziarah, Karim melanjutkan perjalanannya menuju masjid. Sesampainya di sana, ia langsung menemui pamannya. Karim tidak bisa menahan tangisnya dan segera menangis di hadapan pamannya. Melihat kondisi keponakannya yang terpuruk, sang paman hanya bisa memberikan dukungan. "Apa yang kamu terima saat ini adalah ujian, kamu harus sabar, Karim," kata pamannya dengan lembut. Karim hanya terisak, merasa sangat berat dengan apa yang ia alami. Ia merasa hidupnya semakin rumit, dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Pamannya yang melihat keadaannya yang begitu rapuh, berusaha untuk memberikan semangat. Karim pun beristighfar, mencoba untuk menerima kenyataan yang sedang ia hadapi. Namun, meskipun hatinya merasa lebih tenang, rasa bingung dan cemas masih tetap mengganggunya. Tiba-tiba, pamannya bertanya, "Kamu sudah menghubungi pemilik kosnya?" Karim mengangguk dan menjawab, "Sudah, Paman, tapi Alex tidak bisa dihubungi sama sekali." Pamannya terdiam sejenak, seperti berpikir. Karim merasa semakin cemas karena situasi kos yang semakin sepi dan tidak ada kejelasan dari pemiliknya. Akhirnya, Karim memutuskan untuk menginap di masjid tersebut, berharap bisa menenangkan diri dan merenung. Ia merasa perlu waktu untuk memulihkan diri dari segala masalah yang datang bertubi-tubi. Di sana, di masjid yang selalu menjadi tempatnya untuk mencari kedamaian, Karim berharap dapat menemukan ketenangan untuk bisa menghadapi apa yang terjadi selanjutnya. Pada malam itu, setelah makan malam yang sederhana, Karim duduk termenung di depan masjid. Malam yang gelap dan sepi hanya dihiasi suara jangkrik yang bersahutan dan angin yang bertiup pelan. Hati Karim terasa berat, dan pikirannya melayang jauh. Ia merasa terperangkap dalam situasi yang tak bisa ia jelaskan, dipenuhi dengan rasa bingung dan cemas yang tak berkesudahan. Semua kejadian di kos, penemuan mayat Ali, hingga tuduhan yang mulai merundung dirinya, membuatnya merasa semakin terasing. Karim menatap bintang-bintang di langit yang kelam, berusaha mencari ketenangan. Namun, semakin ia berusaha untuk tenang, semakin pikirannya dipenuhi dengan kebingungan. Ia ingin sekali melupakan semuanya, tetapi rasa sakit hati dan ketidakpastian terus mengikutinya. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar mendekat.
Karim menoleh dan melihat pamannya berjalan menuju ke arahnya. Pamannya yang sudah lama mengenalnya tahu betul bagaimana kondisi hati Karim saat itu. Melihat keponakannya yang termenung, pamannya duduk di samping Karim dan menepuk pundaknya. "Karim, kamu terlihat terpuruk. Kamu harus sabar menghadapi semua ini," kata pamannya dengan lembut. Karim hanya mengangguk pelan, tetapi air mata mulai menggenang di matanya. Ia merasa terlalu banyak hal yang harus dihadapi sendirian. Namun, pamannya melanjutkan, "Malam ini, kamu harus melakukan tirakat. Ini cara untuk membersihkan pikiranmu dan mencari petunjuk." Karim terkejut mendengar kata-kata pamannya. Tirakat? Selama ini, ia hanya mendengar tentang tirakat dari orang-orang yang mencari kedamaian atau untuk mendapatkan jawaban atas masalah hidup mereka. Karim merasa ragu, namun di sisi lain, ia merasa terdesak dan tidak tahu harus melakukan apa. Ia ingin mencoba segala cara untuk mencari ketenangan dan jawaban atas masalahnya. Jam 12 malam, lakukan tirakat di tempat yang sepi. Cobalah untuk merenung, berdoa, dan pasrahkan semuanya kepada Tuhan. Dengan begitu, semoga kamu diberi petunjuk, pamannya menjelaskan lebih lanjut. Karim terdiam sejenak, meresapi kata-kata pamannya. Ia merasakan hati yang dipenuhi kebingungan dan kegelisahan, namun ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan yang ia miliki untuk mencari ketenangan. Tanpa berpikir panjang, Karim mengangguk, "Baik, paman. Saya akan melakukannya." Pamannya tersenyum tipis, merasa sedikit lega melihat keponakannya mulai menerima saran itu. "Jangan khawatir, Karim. Ini semua adalah ujian. Tuhan akan menunjukkan jalannya jika kamu benar-benar berusaha dan bersabar." Setelah percakapan singkat itu, pamannya pun meninggalkan Karim untuk memberi ruang bagi keponakannya merenung lebih dalam. Karim pun kembali melamun, tetapi kali ini ia mulai merasa ada sedikit harapan. Tirakat yang disarankan pamannya bisa jadi jalan untuk membersihkan pikirannya dan menemukan kedamaian. Jam 12 malam pun tiba, dan Karim mulai mengambil air wudhu untuk mempersiapkan diri menjalankan tirakat yang disarankan oleh pamannya. Namun, saat ia mengambil air wudhu, ia mulai merasakan adanya godaan-godaan yang mengganggu pikirannya. Rasa cemas dan ketidakpastian yang terus menghantui dirinya semakin terasa. Ketika ia berusaha fokus, tiba-tiba, keran di sebelahnya menyala dengan sendirinya, lalu mati kembali. Peristiwa itu membuat Karim merasa heran dan sedikit takut, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Tak lama setelah itu, sebuah suara yang sangat menyeramkan terdengar, "Entah berasal dari mana, urungkan niatmu." Suara itu begitu menakutkan sehingga membuat tubuh Karim tiba-tiba gemetar. Namun, Karim tetap berusaha untuk tidak terpengaruh dan fokus pada niat awalnya untuk menjalankan tirakat. Ia merasa bahwa godaan-godaan tersebut hanya ujian yang harus dilalui. Karim melangkah menuju masjid, tetapi tiba-tiba, di tengah jalan, sebuah ular besar melintas di hadapannya. Ular itu sangat panjang dan tampak begitu mengerikan. Dengan mata yang tajam, ular tersebut menatap langsung ke arah Karim. Dalam sekejap, rasa takut menyerang, tetapi Karim langsung teringat ayat kursi yang pernah ia pelajari. Dengan penuh keyakinan, Karim segera membacanya. Begitu ia menyelesaikan membaca ayat kursi, ular itu tiba-tiba menghilang begitu saja, meninggalkan Karim yang masih terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Merasa sedikit lebih tenang, Karim kemudian memutuskan untuk melaksanakan sholat malam terlebih dahulu, sebelum melanjutkan tirakat. Ia ingin menenangkan pikirannya dan memohon kepada Tuhan agar diberi petunjuk dan kekuatan untuk menghadapi segala cobaan yang datang kepadanya. Dalam sholatnya, ia berusaha untuk benar-benar fokus, mengalihkan segala kegelisahan dan kecemasan, dan memusatkan hatinya hanya pada doa. Setelah selesai menjalani sholat malam, Karim melanjutkan tirakat sesuai dengan petunjuk pamannya. Ia mengambil tasbih yang diberikan pamannya dan mulai membaca wirid dengan penuh konsentrasi. Dalam keheningan itu, Karim merasakan ketenangan, tetapi tidak lama kemudian suasana di sekelilingnya mulai berubah. Ia merasa seperti berada di dalam tempat yang sangat gelap, seolah-olah ruang di sekitarnya menghilang dan membawa dirinya ke dunia yang berbeda. Rasa kebingungan mulai merasuki Karim, namun ia berusaha tetap tenang dan melanjutkan wiridnya dengan tekun.
Beberapa saat kemudian, ia menyadari bahwa tempat yang ia masuki adalah kos yang selama ini ia jaga. Namun, kondisinya berbeda. Lorong-lorong kos tersebut tampak gelap dan sepi, dengan udara yang terasa berat. Karim terus berjalan, memegang tasbih yang masih ada di tangannya, meskipun langkahnya terasa semakin berat. Semakin ia berjalan, ia mulai mencium aroma tidak sedap yang semakin kuat, dan suasana semakin terasa menegangkan. Namun, meskipun ada perasaan tidak nyaman, ia tetap melangkah lebih dalam. Tiba-tiba, ia mendengar suara yang memohon pertolongan. Suara itu terdengar jelas, seperti datang dari seseorang yang sedang kesulitan. Karim mengenali suara itu dan tahu bahwa itu adalah suara Ali, muridnya yang dulu tinggal di kos tersebut. Dengan hati-hati, ia menuju kamar Ali. Begitu sampai di sana, ia terkejut melihat dua sosok wanita yang mengenakan kebaya hijau. Mereka tampak anggun, tetapi wajah mereka menyiratkan sesuatu yang tidak biasa, seperti ada sesuatu yang tidak wajar pada mereka. Di depan mereka, terdapat dua sosok penjaga yang tampak mengendalikan keadaan, sementara Ali terbaring lemah di lantai. Ali terlihat kesakitan dan tampak terperangkap dalam keadaan yang sulit. Karim ingin segera menolong, tetapi ia merasa tubuhnya seperti tertahan dan tidak bisa bergerak. Pada saat itu, penjaga-penjaga itu mulai memperlakukan Ali dengan sangat kasar, dan suara penderitaan Ali membuat Karim semakin tertekan. Namun, tubuhnya tetap terasa seperti terhalang untuk bertindak. Saat Karim berusaha untuk mendekat dan menolong, tiba-tiba tubuhnya terasa terlempar mundur dengan sangat kuat. Ia jatuh ke lantai, merasa pusing dan terluka, namun ia berusaha untuk bangkit kembali. Ali yang terbaring tak bergerak membuat hati Karim semakin berat, dan ia merasa tidak tahu harus berbuat apa. Namun, di tengah rasa cemas itu, ia melihat seseorang yang ia kenal. Orang itu tampak melakukan sesuatu yang sangat aneh, menyembah kedua wanita tersebut dengan penuh ketundukan. Melihat kejadian ini, Karim merasa sangat terguncang, dan dalam sekejap, sebuah cahaya terang muncul dan seolah-olah menariknya keluar dari situasi tersebut. Cahaya itu membawa dirinya kembali ke tempat semula, ke dalam masjid tempat ia melaksanakan tirakat. Ia merasa seolah-olah telah terlepas dari perasaan takut dan ketegangan yang begitu besar. Ketika kembali di masjid, tiba-tiba pamannya muncul di sampingnya. "Kamu sudah melihat semuanya, Karim," kata pamannya dengan lembut. Karim terkejut mendengar suara pamannya yang tenang, seolah-olah apa yang baru saja ia alami adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dengan penuh kebingungan, Karim menoleh dan melihat pamannya berdiri di sana, seakan tidak ada yang terjadi. Namun, perasaan cemas dan kebingungan masih menghantui pikiran Karim. Karena perasaan yang begitu berat dan lelah, tubuh Karim pun akhirnya tidak dapat menahan lagi. Ia jatuh pingsan di lantai masjid, dengan perasaan yang sangat campur aduk, antara kebingungan, ketakutan, dan kelelahan yang luar biasa. Setahun setelah peristiwa yang mengguncang hidupnya, Karim kembali menjalani hidup yang jauh lebih tenang. Ia memutuskan untuk tinggal kembali di masjid bersama pamannya, tempat di mana ia tumbuh besar dan menghabiskan masa-masa kecilnya. Semua yang terjadi di kos tempat ia bekerja dulu, ia anggap sudah menjadi bagian dari masa lalu yang perlu dilupakan. Ia mencoba untuk tidak lagi memikirkannya dan fokus pada hidup yang lebih sederhana. Kos yang dulu ia jaga kini terbengkalai. Tidak ada lagi suara tawa penghuni yang datang dan pergi, tidak ada lagi keramaian yang dulu memenuhi lorong-lorong kos. Karim mendengar kabar bahwa setelah peristiwa kematian Ali, Alex, pemilik kos tersebut, menghilang begitu saja. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Teleponnya tidak bisa dihubungi, dan ia tidak pernah kembali ke kos itu. Semua menjadi misteri yang tak terpecahkan. Selama setahun itu, Karim mencoba untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Ia tidak lagi membicarakan peristiwa aneh yang terjadi di kos tersebut. Semua yang dialaminya, ia anggap sebagai takdir dari Allah. Ia tidak mencari penjelasan lebih lanjut, karena ia tahu bahwa tidak semua pertanyaan harus dijawab. Karim merasa bahwa dengan menerima kejadian itu dan percaya pada takdir, ia bisa menemukan ketenangan hati. Karim akhirnya memutuskan untuk kembali mengajar di madrasah, tempat yang dulu juga menjadi bagian penting dalam hidupnya. Di madrasah ini,
Ia mengabdikan diri untuk mengajarkan anak-anak tentang agama, mengenalkan mereka pada nilai-nilai yang baik, dan memberikan pengetahuan yang ia miliki. Hari-harinya kini penuh dengan aktivitas yang positif. Karim mengisi waktu dengan mengajar, memberikan bimbingan kepada anak-anak yang datang belajar dengan penuh semangat. Setiap senyuman anak-anak yang memahami pelajaran darinya memberi kebahagiaan yang luar biasa. Karim merasa hidupnya lebih bermakna dengan memberi kontribusi kepada orang lain, terutama kepada generasi muda yang diharapkan akan membawa kebaikan di masa depan. Ia mulai merasa bahwa mengajar adalah cara terbaik untuk menebus semua kegelisahan yang ia rasakan di masa lalu. Namun, meskipun hidupnya kini lebih stabil, ada saat-saat tertentu ketika Karim merasa seolah-olah peristiwa yang terjadi di kos itu kembali menghantuinya. Setiap kali ia berjalan di sekitar kota, ia teringat akan kos yang dulu ia jaga. Kenangan tentang sosok Ali yang meninggal dengan cara tragis, serta penampakan-penampakan aneh yang pernah ia saksikan, selalu datang kembali dalam pikirannya. Namun, ia berusaha keras untuk tidak membiarkan kenangan itu mengganggu kehidupannya yang sekarang. Karim mulai belajar untuk menerima bahwa masa lalu adalah bagian dari takdir dan ia tidak bisa mengubahnya. Di madrasah, Karim merasa semakin dekat dengan anak-anak yang ia ajar. Mereka sering bertanya tentang kehidupan, tentang agama, dan tentang berbagai hal yang membuat Karim merasa lebih hidup. Meskipun ia tidak bisa sepenuhnya melupakan kejadian-kejadian aneh yang pernah terjadi di kos, ia berusaha untuk lebih fokus pada kebaikan yang bisa ia berikan. Setiap kali ia mengajar, Karim merasa ada kekuatan dalam dirinya yang muncul dari ilmu yang ia bagikan. Ia merasa bahwa dengan berbagi ilmu, ia juga membantu dirinya untuk berdamai dengan masa lalu yang penuh ketegangan. Karim tidak lagi merasa kesepian seperti dulu. Kehidupan di masjid dan madrasah memberinya tujuan yang lebih besar. Ia merasa bahwa hidupnya kini memiliki arti yang jauh lebih dalam, yaitu untuk memberikan manfaat kepada orang lain dan mengabdikan diri kepada agama. Ia tidak ingin terjebak dalam bayang-bayang kejadian yang telah berlalu, melainkan ingin membangun masa depan yang lebih baik, penuh kedamaian dan kasih sayang. Meski terkadang perasaan cemas dan ketakutan datang tanpa diundang, Karim belajar untuk menenangkan dirinya dengan berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah. Ia merasa bahwa hanya dengan berpegang teguh pada keimanan, ia bisa mengatasi semua perasaan negatif yang muncul. Setiap kali ia merasa gelisah, ia selalu kembali kepada Tuhan, berusaha mencari ketenangan dalam doa dan zikir. Kini, kehidupan Karim telah berubah. Ia bukan lagi pemuda yang terpuruk dalam kemiskinan, dan ia tidak lagi menjadi orang yang dibayang-bayangi oleh kejadian-kejadian yang menakutkan. Ia adalah seorang guru yang berdedikasi, yang menghabiskan hari-harinya untuk mengajar dan memberi manfaat bagi orang lain. Meskipun bayang-bayang masa lalu kadang datang, Karim tahu bahwa hanya dengan menerima dan melanjutkan hidup dengan ikhlas, ia bisa menemukan kebahagiaan sejati. Ia pun jarang sekali berbicara tentang masa lalunya dengan siapapun. Hanya beberapa orang yang tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi di kos itu, namun Karim tidak ingin membuka topik tersebut lagi. Ia merasa bahwa itu sudah cukup untuk dirinya. Apa yang terjadi di masa lalu adalah bagian dari hidupnya yang harus diterima, dan ia tidak ingin terus-menerus terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu yang kelam. Misteri tentang Alex dan segala yang terjadi di kos itu tetap menjadi sebuah teka-teki yang tidak pernah diungkapkan oleh Karim. Ia memilih untuk tidak mencari tahu lebih banyak. Baginya, mungkin ada hal-hal yang memang tidak seharusnya diketahui, dan itu adalah bagian dari perjalanan hidupnya yang harus diterima dengan lapang dada. Hidupnya kini lebih sederhana. Karim merasa bersyukur bisa kembali mengajar dan hidup tenang, jauh dari segala keanehan yang dulu pernah menghantui. Ia tidak lagi mengkhawatirkan tentang masa lalu yang penuh misteri. Karim percaya bahwa setiap kejadian dalam hidupnya adalah bagian dari rencana Allah, dan ia hanya perlu mengikuti jalan yang sudah ditentukannya. Dengan begitu, Karim melanjutkan kehidupannya dengan penuh rasa syukur, menerima segala yang terjadi, dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Dengan penuh rasa syukur, Karim melanjutkan hidupnya setelah semua yang ia alami. Ia menyadari bahwa hidup tak selalu berjalan mulus,
dan setiap ujian yang datang adalah bagian dari takdir yang harus diterima dengan hati lapang. Ia tak lagi merasakan beban berat dari masa lalunya yang penuh dengan ketegangan dan ketakutan. Semua kejadian itu, meskipun mengerikan, telah mengajarinya banyak hal tentang keteguhan hati dan keikhlasan. Setiap pagi, Karim mulai rutinitasnya dengan doa dan zikir, berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Ia merasa semakin dekat dengan Tuhan, merasa bahwa hanya dengan iman yang kuat, ia bisa menghadapi segala tantangan hidup. Karim juga semakin banyak merenung dan berusaha memahami makna hidup yang sesungguhnya. Ia tidak lagi terjebak dalam kenangan masa lalu, meskipun terkadang bayang-bayang kejadian itu masih datang menghantui. Namun, Karim memilih untuk tidak membiarkan perasaan itu menguasai dirinya. Ia berusaha untuk lebih fokus pada hal-hal positif yang ada di depannya. Karim tidak hanya mengajar di madrasah, tapi juga seringkali memberi waktu untuk berbicara dengan anak-anak yang ingin lebih mengenal agama. Ia merasa bahagia bisa menjadi bagian dari perkembangan mereka. Setiap kali ada murid yang bisa memahami pelajaran dengan baik atau bertanya tentang hal-hal yang mendalam mengenai agama, Karim merasa puas dan bersyukur. Ia merasa bahwa ini adalah tujuan hidup yang sesungguhnya, memberikan ilmu dan membantu orang lain untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Selain mengajar, Karim juga lebih sering menghabiskan waktu di masjid bersama pamannya. Mereka berbicara banyak tentang hidup, agama, dan cara menghadapi tantangan dalam hidup. Paman Karim selalu mengingatkan untuk tetap sabar dan tidak terburu-buru mencari jawaban atas segala hal yang terjadi. Kita hanya bisa berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Allah, kata pamannya dengan penuh kebijaksanaan. Karim merasa bahwa dengan bimbingan pamannya, ia bisa lebih tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh perasaan gelisah. Setiap hari, Karim merasakan kedamaian yang semakin dalam. Ia tahu bahwa hidup bukan hanya tentang mencari kebahagiaan pribadi, tetapi juga tentang memberikan manfaat bagi orang lain. Ia berusaha untuk hidup dengan hati yang lapang, tanpa terbebani dengan hal-hal yang tidak dapat ia ubah. Meskipun masa lalu masih sering datang dalam bentuk kenangan, Karim kini tahu cara untuk menghadapinya dengan lebih bijak. Ia memilih untuk tidak membiarkan masa lalu menghalangi masa depannya. Seiring berjalannya waktu, Karim mulai merasa bahwa kehidupan yang ia jalani kini adalah anugerah. Ia tidak lagi merasa kesepian atau terisolasi. Madrasah tempatnya mengajar, masjid tempatnya beribadah, dan keluarga yang ia miliki, semuanya memberinya dukungan dan rasa aman yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Karim merasa bahwa hidupnya kini lebih bermakna, karena ia bisa memberikan sesuatu yang berharga bagi orang lain. Dalam hati, Karim terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Ia tahu bahwa perubahan besar dalam hidup dimulai dari diri sendiri. Setiap hari ia berusaha untuk lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih bersyukur. Ia tidak lagi terfokus pada apa yang hilang, tetapi pada apa yang telah ia miliki. Karim percaya bahwa dengan usaha dan doa, segala sesuatu akan menjadi lebih baik seiring waktu. Karim kini bisa menerima kenyataan bahwa hidup ini penuh dengan ujian. Namun, ia juga tahu bahwa setiap ujian itu datang dengan hikmah yang tersembunyi. Ia memilih untuk menjalani hidup dengan penuh harapan dan keyakinan bahwa segala yang terjadi adalah bagian dari takdir yang harus diterima dengan ikhlas. Dalam setiap langkah yang ia ambil, Karim merasa semakin dekat dengan kedamaian yang ia cari selama ini.